Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun renungan kita pada saat ini diambil di dalam kitab Mikha pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian ini firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan memberkati. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan ini. Pemberitahuan dari Tuhan tentang perbuatan baik kehidupan kita. Sudah dari awal mula penciptaan dunia ini, Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Ciptaannya selalu Dia katakan bahwa semuanya baik. Bahkan Adam dan Hawa pun diberikan tempat yang terbaik, yaitu di Taman Eden. Di sana tersedia segala yang terbaik untuk kebutuhan, keperluan mereka berdua. Manusia pertama tentu menerima yang terbaik daripada Tuhan. Demikian juga kita manusia akhir zaman, kita pun selalu diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Segala hal di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga selalu memberitahukan hal-hal yang baik untuk kita lakukan dan perbuat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan selanjutnya bahwa, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Tuhan menuntut juga dari kehidupan kita untuk kita perbuat di dalam kehidupan ini, yaitu kita berlaku adil. Lakukan segala perkara di hadapan Tuhan dengan adil. Dalam ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, bahkan hukum-hukum Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan, biarlah kita lakukan dalam hidup ini dengan adil. Dengan tidak hanya mementingkan keadaan dunia ini saja, tapi kita pun terus ingat bahwa tuntutan Tuhan untuk kita tetap berlaku adil di hadapan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita juga harus mencintai kesetiaan. 3 hal dalam pembacaan kita ini begitu penting, yaitu keadilan, mencintai kesetiaan, dan juga rendah hati. Mencintai kesetiaan artinya bahwa di dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara jasmani, kita pun dituntut untuk kita tetap mencintai kesetiaan bagi kehidupan kita secara manusia. Contohnya dalam pasangan hidup suami istri, kita harus setia satu sama lain. Kalau tidak ada kesetiaan satu sama yang lain, pasti kehidupan dalam rumah tangga akan hancur. Tapi kalau kita mau belajar dan kita terus melakukannya, untuk kita tetap setia, kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita secara jasmani dalam menghadapi hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam segala hal, tentu kita akan sukses dan kita akan berhasil. Sehingga apa menjadi tuntutan Tuhan dalam hidup kita ini boleh terlaksana di dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga Tuhan menuntut, yaitu hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi di hadapan Tuhan kita harus punya kerendahan hati. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Bahkan kita merasa bahwa kita adalah yang terbaik
ataupun kita adalah orang yang paling hebat. Kita harus tahu merendahkan diri. Saat kita berhasil, justru kita merendahkan diri. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena kerendahan hati yang Tuhan tuntut, yaitu terhadap Tuhan untuk kita lakukan. Keadilan hidup kita di hadapan Tuhan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan yang Tuhan mau tuntut untuk terus kita lakukan di sepanjang langkah kehidupan kita. Apapun tantangan hidup ini yang boleh kita hadapi dalam kehidupan ini, kita terus lakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan yang sudah kita baca dalam firman Tuhan ini. Dan kiranya kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua adalah umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus dapat melaksanakan dan terlebih melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Untuk kita tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus melakukannya sampai pada langkah yang terakhir. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan firman Tuhan boleh kami tibakan di sini. Kiranya firman Tuhan ini merupakan tuntutan Tuhan. Terus dapat kita lakukan di sepanjang langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang hidup, Maha besar Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk terus kami dapat membaca firman-Mu, merenungkan, dan terlebih lagi untuk kami terus dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dan biarlah jadikan kami umat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tuhan yang punya tuntutan kiranya boleh kami laksanakan sebagai umat Tuhan yang benar-benar hidup mau taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam hidup penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, lawatan Tuhan buat seluruh umat Tuhan, jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi, dan yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal apapun yang dapat melemahkan iman kami. Tapi kami terus memiliki kekuatan iman yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Tidak tergoncangkan oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kegoncangan-kegoncangan yang sedang terjadi tidak akan melemahkan kami, tidak akan menyurutkan hati kami untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Tapi Tuhan akan terus membawa kehidupan kami untuk lebih lagi punya kerinduan dan terus Tuhan kami senantiasa hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu bagi umat-Mu, berkati setiap tugas dan pekerjaan umat-Mu. Apapun yang sedang diusahakan dikerjakan oleh umat-umat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Walaupun terhambat saat ini, bahkan terlebih mereka di dalam menempuh ilmu untuk sekolah. Kiranya juga Tuhan terus memberkati anak-anak kami, terus punya kerinduan untuk mereka senantiasa meraih akan keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa perlindungan-Mu bagi kami semua umat-Mu dari pandemi yang sedang mewabah di negara ini, bahkan dunia, bahkan di daerah kami. Kami terus berdoa biarlah kami luput dan kami dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Sehingga kami tetap mendapatkan perlindungan Tuhan dan kekuatan kesehatan menjadi bagian bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan daerah kami Kalimantan Tengah ini.
Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang sedang diisolasi, cepat mendapatkan kesembuhan. Kami merindukan untuk supaya lebih banyak yang sembuh daripada yang positif. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah cepat dihentikan, cepat berlalu dari bangsa negara kami ini, dari daerah kami, bahkan dari dunia ini, agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera akan terus menyertai kehidupan umat Tuhan. Dan berkat-berkat yang turun dari sorga akan terus menjadi bagian kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.